Halo adik-adik kelas 4, apa kabar nih? Semoga kamu sehat selalu ya. Di video ini, kita akan belajar tentang pecahan. Maka, setelah kamu menonton video ini, kamu diharapkan dapat mengurutkan pecahan dengan tepat. Yuk, kita pelajari. Tapi, apakah kamu masih ingat apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk A per B. Bagian A disebut dengan pembilang dan bagian B disebut dengan penyebut. Nilai A dan B merupakan bilangan bulat, tetapi B tidak boleh 0 ya. Artinya, bila ada angka yang tertulis dalam sebuah pecahan, misalnya angka 3/5, maka 3 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan ataupun bagian dari sebuah unit. Nah, sudah ingat kan apa itu pecahan? Sekarang yuk kita pelajari berbagai bentuk pecahan. Di video ini akan mempelajari banyak bentuk pecahan, mulai dari pecahan senilai, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Yuk kita bahas yang pertama dulu, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang bernilai sama walaupun pembilang dan penyebutnya beda. Misalnya, terdapat dua pizza. Pizza A dipotong menjadi 2 bagian, sementara pizza B dibagi menjadi 4 bagian. 1/2 bagian pizza A sama dengan 2/4 bagian pizza B. Artinya, pecahan 1/2 dan 2/4 memiliki nilai yang sama atau disebut dengan pecahan senilai. Untuk mencari pecahan senilai, kamu dapat membagi atau mengalihkan A dan B dengan angka yang sama. Misalnya, kamu ingin mencari pecahan senilai dari 6/9, maka kamu dapat mengalihkan atau membagikan dengan angka yang sama. Misalnya, cara perkalian, kamu dapat mengalihkan 6 dan 9 dengan angka 2. 6 dikali 2 sama dengan 12, dan 9 dikali 2 adalah 18. Maka, pecahan senilai dari 6/9 adalah 12/18. Cara kedua yaitu cara pembagian. Kamu dapat melakukan dengan membagi angka 6 dan 9 dengan angka 3. Maka 6 dibagi 3 adalah 2 dan 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi pecahan senilai dari 6/9 adalah 2/3. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran tidak hanya terdapat pembilang dan penyebut saja. Pada pecahan campuran juga terdapat bilangan bulat yang terletak di depan bilangan pembilang dan penyebut. Pizza ini menunjukkan bentuk pecahan biasa, yaitu pecahan yang hanya diisi oleh A dan B, yaitu 1/2. Sementara pecahan campuran merupakan gabungan dari bilangan bulat dan pecahan, misalnya 1/2. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan mencari angka pembilangnya saja. Sementara penyebutnya tetap sama ya. Untuk mencari pembilang, kamu dapat mengalihkan penyebut dengan satuan di depan, lalu ditambah dengan pembilang di atas. Sehingga cara mencari pecahan biasa dari 1/2 adalah 2 dikalikan dengan 1, maka menghasilkan angka 2, lalu ditambah dengan 1 dan menghasilkan angka 3. Jadi, pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya tetap 2. Maka, 1/2 sama dengan 3/2. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang ditulis dengan menggunakan lambang koma. Misalnya, 1,5 merupakan bentuk desimal dari pecahan 15/10. Jika pecahan belum memiliki penyebut 10, 100, dan seterusnya,
Maka kamu dapat merubah pecahan tersebut dengan mengalihkan A dan B dengan angka yang sama sehingga penyebutnya berubah menjadi angka 10 ataupun 100 dan seterusnya. Sehingga pecahan 1/2 dapat kamu kalikan dengan angka 5 sehingga penyebutnya dapat berubah menjadi 10. Kemudian pembilangnya berubah menjadi 5. Nah, 5/10 jika didesimalkan menjadi 0,5, maka 1/2 sama dengan 0,5. Bentuk pecahan terakhir yang akan kita bahas di sini adalah pecahan persen. Bilangan persen adalah bilangan dengan penyebut 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Maka angka 50% ini dimaksudkan kepada 50/100. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami pecahan dengan baik? Untuk mengetahui kemampuanmu, yuk kerjakan soal latihan ini. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Caranya, kamu dapat mengubah setiap pecahan menjadi satu pecahan yang sama jenisnya ya. Latihan kedua, kamu dapat mengerjakan soal ini. Sekian video pembahasan mengenai materi pecahan untuk siswa kelas 4. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan ilmu yang baik kepada adik-adik semua ya. Terima kasih.